ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمة ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam ke-10 dari bulan Muharram, maka pada malam ini kita berhenti sejenak dengan kitab Al-Wajiz dan kita akan membahas tentang masalah puasa Asyura, karena bagaimanapun pasti akan terjadi pembahasan di antara jamaah seputar disyariatkannya puasa Asyura, apalagi karena dia bertepatan pada tahun ini dengan hari Sabtu, di mana kita ketahui adanya sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita larangan Nabi berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa wajib. Ya, maka tentunya ada iskal, ada permasalahan bagaimana kita melaksanakan puasa Asyura. Apakah disyariatkan besok berpuasa Asyura atau tidak boleh, karena puasa Asyura adalah puasa sunnah, sedangkan hari Sabtu dilarang berpuasa kecuali puasa yang wajib. Oleh karena itu kita akan mengangkat satu permasalahan di sini yang kita akan nukilkan dari pembahasan Syekh Abdul Hasan dalam kitabnya Silsilah Fatwa Syar'iyyah edisi yang kelima atau edisi yang kelima, dengan kita tambahkan dari pembahasan-pembahasan yang ada seputar masalah puasa Asyura. Sebelumnya kita ingatkan bahwa tentang puasa Asyura, maka sesungguhnya atau tentang bulan Muharram itu sendiri, tentunya kita mengetahui tentang keadaan bulan Muharram, bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dihormati, bulan yang dimasukkan oleh Allah dalam Ashhurul Hurum. Dalam surat Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan yang yauma khalaqas samawati wal ard, yang itu saja telah Allah takdirkan sejak Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi sejak diciptakannya langit dan bumi, maka Allah telah menjadikan bilangan bulan 12 bulan. Wa minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, yang kemudian Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maka katanya dalam Muharram, dia adalah bulan yang diharamkan, dan bukan hanya dalam bulan Muharram disyariatkan puasa Asyura, puasa 10 Muharram, tidak, tapi disyariatkan di sana ketaatan, ya, dan dilarang dari bentuk-bentuk kezaliman, zalim kepada orang lain maupun zalim kepada diri sendiri, itu maksiat, ya. Tentunya yang paling pokok adalah berbuat zalim kepada orang lain, karena dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, yas'alunaka anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan yang diharamkan, maka Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah qitalun fihi kabir, bahwa berperang pada bulan-bulan itu adalah dosa besar. Maka mendolimi orang lain adalah dosa besar. Maka kemudian Allah dalam ayat yang lain tadi dalam surat Taubah menyebutkan bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan tersebut, ya. Dan arba'atun hurum yang dimaksud ini disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih dari Abi Bakrah Al-Aslami,
bahwasanya Rasulullah mengatakan inna zamana qad istadara ka hayati yaumi khalaqallahu samawati wal ard, sesungguhnya zaman waktu telah berputar seperti berputarnya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra, setahun 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 yang diharamkan, salatun mutawaliyat atau salatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, mulai dari Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Al-Muharram, ya, wa Rajab syahrul Mudhar, dan yang keempat adalah Rajab, bulannya orang-orang Mudhar. Maka hadisnya sahih Bukhari Muslim, intinya dalam hadis bahwa ada 4 bulan yang diharamkan, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa di antara sunnatullah, di antara hikmah yang diinginkan Allah, bahwa 3 bulan yang berturut-turut, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Al-Muharram, adalah bulan yang diharamkan demi perlindungan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Kemudian demikian pula bulan yang Rajab, yang dikatakan bahwa dia Rajab syahrul Mudhar. Disebutkan syahrul Mudhar karena orang-orang Mudhar itu mengagungkan bulan Rajab. Mereka tidak berbuat zalim pada bulan itu. Berbeda dengan kabilah-kabilah yang lain dari bangsa Arab. Maka Nabi kemudian menegaskan bahwa pilihan dari orang-orang Mudhar adalah pilihan yang benar. Bahwa dikatakan Rajab syahrul Mudhar, bulannya orang-orang Mudhar yang diagungkan oleh orang Mudhar. Dan dikatakan pula diharamkan bulan ini, kenapa? Karena dia adalah pada pertengahan tahun, ya. Maka disyariatkan di sana atau diharamkannya bulan ini dengan hikmah agar orang bisa melaksanakan umrah pada pertengahan tahun atau pada setengah tahun sebelum masuknya bulan yang haji yang disyaratkan itu, ya. Maka ketika itu diadakan pula perlindungan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah, ya. Maka itu hikmah dari keutamaan Ashhurul Hurum, dan kita tahu bahwa kita sekarang berada pada bulan Muharram. Nah, sesungguhnya tentang bulan Muharram telah datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya berpuasa pada bulan Muharram secara mutlak, ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu as-siyami ba'da Ramadan siyamu al-Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Al-Muharram, puasa pada bulan Muharram. Dan puasa pada bulan Muharram bukan hanya berarti pada 10 Muharram, tidak umum, ya. Wa afdalu as-salati ba'da al-faridah, dan salat yang paling utama setelah yang wajib, kata Nabi, adalah salatul lail. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah, ya, atau An-Nasai. Ala kulli hal, maka keterangan menunjukkan kepada kita bahwa bulan Muharram adalah bulan yang disyariatkan untuk berpuasa. Nabi banyak berpuasa pada bulan Muharram tersebut, dan bahwa puasa pada bulan itu adalah puasa yang afdal setelah puasa Ramadan yang wajib, ya. Dan kita tahu pula bahwa sesungguhnya di awal Islam puasa Ashura hukumnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Bahkan datang keterangan yang kuat, ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya adalah orang-orang Quraisy mereka berpuasa pada bulan Ashura. Adalah orang-orang Quraisy berpuasa pada hari Ashura, Yaum Ashura. Mereka berpuasa pada hari Ashura. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan adalah Nabi berpuasa qabla al-hijrah, juga berpuasa Ashura sebelum hijrah, ya. Menunjukkan bahwa puasa Ashura ini adalah puasa yang memang diagungkan pula oleh orang-orang kafir. Dalam hadis Ibnu Abbas sahih riwayat Bukhari disebutkan oleh Ibnu Abbas, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata
Rasulullah datang ke Madinah, wara'a al-Yahud, dan beliau melihat orang-orang Yahudi yasumuna yauma Asyura. Mereka berpuasa pada hari Asyura. Faqala, maka berkata Nabi, ayu yaumin hadha? Hari apa ini? Artinya apa kedudukannya hari ini sehingga kalian berpuasa? Maka faqalu, maka berkata orang-orang Yahudi, innahu yaumun najjallahu Bani Israel wa Musa min Fir'aun. Sesungguhnya ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa dari Fir'aun. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pada hari ini diselamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan ditenggelamkan Fir'aun. Dan dalam riwayat yang lain dari hadis ini juga disebutkan, dan pada hari ini pula istawa Safinatu Nuh alal Jud, bahwa perahunya Nabi Nuh itu berhenti pada gunung yang tinggi setelah habisnya air banjir itu. Ya, maka berkatalah orang Yahudi, fanahnu nasumuhu, maka kami pun berpuasa karena hari tersebut. Jadi mengagungkan hari itu karena diselamatkannya Nabi Musa. Dan ingat, Nabi Musa adalah Nabi dari Bani Israel, ya kan? Maka kemudian Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Fasumu, maka berpuasalah. Maka di sini kemudian Nabi pun berpuasa bersama orang-orang Yahudi, dan inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama. Sejak itu puasa Asyura menjadi puasa yang wajib. Sejak itu puasa Asyura menjadi puasa yang wajib. Tentunya kita tahu bahwa kedatangan Nabi ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram, ya kan? Dan Rabiul Awal berarti menunggu lagi beberapa bulan yang berikutnya sampai kemudian masuk bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi telah 2 bulan lewat dari bulan Muharram, barulah Nabi tiba di Madinah, dan kemudian beberapa waktu kemudian barulah Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa bulan Muharram pada tahun berikutnya, ya kan? Maka dalam kejadian itulah Nabi kemudian mewajibkan puasa Asyura. Maka seperti yang dikatakan oleh para ulama, ternyata puasa Asyura telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan dilakukan oleh Nabi qabla al-hijrah, sebelum beliau hijrah. Ya, wa kana yasumu fil jahiliyah, dan ada Nabi berpuasa pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah maksudnya adalah pada zaman sebelum ia berpindah ke Madinah. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan puasa pada bulan Asyura itu. Dan dalam hadis sahih riwayat Muslim, hadis Bukhari semua, maka dalam hadis sahih riwayat Muslim dari hadis Abi Qatadah, Nabi menyebutkan tentang pahalanya. Kata beliau, wa shamu yauma Asyura, dan puasa pada bulan Asyura, ana ahtasibuhu 'inda Allah yukaffiru as-sanata allati qablahu. Aku berihtisab kepada Allah bahwa dia akan menghapuskan dosa tahun yang lalu. Maka keutamaan yang besar tentu saja, kan? Dihapuskannya dosa setahun yang lalu, ya, setahun sebelum puasa Asyura tersebut. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, su'ilan Nabi, dalam hadis Abi Qatadah juga, su'ilan Nabi anis siyami yauma Arafah. Nabi ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Faqala, maka beliau berkata, yukaffiru as-sanata al-madiyah was-sanata al-qabilah, bahwa dia menghapuskan tahun yang lalu, dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini puasa Arafah. Fasu'ila anis siyami yauma Asyura, maka beliau pun ditanya tentang puasa pada 10 Muharram. Faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah, maka ia menghapuskan dosa tahun yang lalu. Ya, dosa tahun yang lalu, menunjukkan bahwa Arafah lebih utama dari puasa Asyura. Mengapa?
Ya? Iya, mengapa? Karena menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ada hikmahnya sebetulnya para ulama. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya puasa Asyura, kalau kita lihat tadi, Nabi perintahkan untuk berpuasa berkaitan dengan Nabi Musa mengagungkan hari itu dengan berpuasa. Karena beliau diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu. Maka Nabi pun ittiba'an li Musa pun berpuasa seperti itu. Adapun puasa Arafah disyariatkan semata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa syariat Islam lebih mulia dan utama dari syariat Yahudi. Sebagaimana kitabnya Al-Quran lebih utama karena menghapuskan semua syariat yang telah ada pada kitab Taurat. Oleh karena itu para ulama mengatakan sisi keutamaan puasa Arafah karena dia disyariatkan dengan syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa Asyura disyariatkan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka lebih utama syariat Nabi Muhammad dari syariat Nabi Musa alaihi ma afdhalus salatu wat taslim. Baik, ya. Maka itu pahalanya. Itu pahalanya, ya. Tetapi kita dapatkan pula satu keterangan yang diriwayatkan dari hadis Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, "Lamma kana Rasulullah yasumu yaum Asyura wa amara bi siyamihi." Adalah Nabi berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa dengannya. Faqalu, maka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Maka berkatalah para sahabat, "Wahai Rasulullah, dia sesungguhnya hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka Nabi berkata, "Idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaum at-tasi'." Jika datang tahun yang akan datang, insyaallah kita akan berpuasa hari ke-9 yang disebut Tasu'a, hari ke-9 dari Muharram. Maka berkata Ibn Abbas, "Walam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka belumlah Rasulullah wafat sampai belumlah datang tahun berikutnya dan Rasulullah kemudian wafat. Maka dengan hadis ini sebahagian ulama berpendapat bahwa hukum puasa 10 Asyura telah dihapuskan dan dipindah ke tanggal 9. Kenapa katanya? Karena Nabi ingin menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengagungkan tanggal 10 tersebut. Ini satu pendapat dari para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Nabi tidak menghapuskan hukum Asyura, hanya menambahkan dengan tanggal 10 itu tanggal 9 pula. Bahwa pada tanggal 9 Muharram juga disyariatkan puasa mukhalafatan lil Yahudi wan Nasara, untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwa sesungguhnya disyariatkan pula berpuasa pada tanggal 9. Bahkan sebahagian ulama berpendapat tidaklah disyariatkan puasa 10 kecuali dengan puasa hari ke-9. Mengapa? Karena mukhalafah. Awalnya 10 memang, ya. Tapi kemudian datang teguran tatkala Nabi diberitahu bahwa dia adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka kemudian beliau mengatakan, kalau begitu saya pun akan berpuasa hari ke-9, jadi 9 dan 10. Ya. Sehingga pendapat sebagian ulama bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10, maka dia pun berpuasa pada hari yang ke-9. Ya. Cuman tentu saja ada iskal karena hari ke-9 adalah hari Jumat dan Rasulullah melarang dari berpuasa pada hari Jumat. Tetapi ada keterangan juga yang jelas sahih dari beliau
bahwa illa yasuma yauman qablahu atau yauman ba'dahu, kecuali dia berpuasa sehari sebelum Jumat dan sehari sesudah Jumat. Berarti apa? Ya boleh kan? Hari puasa dan besoknya lagi puasa, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, hadis riwayat Muslim, illa sauman kana yasumuhu, kecuali puasa yang ia dahulu berpuasa. Sehingga para ulama mengatakan larangan berpuasa pada hari Jumat itu berlaku jika dia puasa hari itu saja, mufradan. Adapun jika seseorang berpuasa sehari sebelum Jumat, itu Kamis, atau sehari sesudah Jumat, yaitu Sabtu, atau berpuasa hari Jumat karena bertepatan dengan puasa yang sehari-hari dia kerjakan, yang rutin dilaksanakan, seperti puasa putih misalnya, atau puasa Daud misalnya, atau puasa 10 hari pada setiap bulan misalnya, ya, atau bahkan puasa Arafah tiap tahun dia kerjakan, maka jika pada Arafah ini pas bertepatan hari Jumat, maka dia boleh berpuasa dengan puasa Arafah, lepas dia dari larangan berpuasa hari Jumat. Kalau begitu tidak ada iskal berpuasa pada 9 Muharram hari ini yang dia jatuh pada hari Jumat. Ya, sekali ini jelas ya. Jadi kalau begitu larangan puasa hari Jumat tadi hanyalah jika tidak berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, atau bukan puasa yang biasa dilakukan. Artinya mengkhususkannya. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa alasannya adalah karena puasa itu pada hari Jumat adalah hari raya. Adalah hari raya. Kata Nabi, inna yaumal jum'ah yaumu idin. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya. Ya, fala tasumu yaumal jum'ah. Maka jangan kalian berpuasa pada hari Jumat. Nabi melarang. Ya, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yaumul jum'ah la tasum yaumal jum'ah fa innahu yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin. Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat karena sesungguhnya dia adalah hari makan dan minum dan zikir. Ya. Jadi kalau begitu tidak mengapa puasa pada hari Jumat tadi bagi yang melaksanakan puasa hari 9 Al-Muharram. Nah, jadi kalau begitu disyaratkan hari ke-9, hari ke-10, ya. Nah, sekarang tentang hari Sabtu, ya. Jika bertepatan hari Asyura dengan hari Sabtu, apakah masih disyariatkan berpuasa pada waktu itu? Maka ini permasalahan, ya. Kenapa? Karena ada riwayat dari Abdullah bin Busr al-Mazini dari saudaranya, dari saudara perempuannya Somma binti Busrin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tasumu yawm as-sabt. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu illa fima fturida alaikum, kecuali apa yang diwajibkan bagi kalian. Kemudian Nabi mengatakan, wa in lam yajid ahadukum illa 'udu 'inabin aw luha'u syajaratin falyadmakhu. Dan jika seorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali batang atau tangkai inab, anggur, atau luha atau akar syajarah, pohon, falyadmakhu, hendaklah dia mengunyahnya, ya. Dan artinya lain, falyufattir alaihi, hendaklah dia berbuka dengan itu, dikunyah, pokoknya berbuka, ya. Ini menunjukkan tidak bolehnya berpuasa. Nah, berpatokan dengan hadis ini, Syekh Al-Albani berpendapat tidak boleh puasa sunnah pada hari Sabtu, baik dia puasa Arafah maupun dia puasa Asyura. Nah, tentunya perlu kita melihat keterangan tentang hadis ini lebih lanjut. Sesungguhnya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, bahwa apakah dia sahih atau tidak.
Dan kebanyakan para ulama melemahkan hadis ini. Dan seandainya pun dia sahih, maka sesungguhnya para ulama mengambil cara untuk menjamakkan hadis ini, hadis Abdullah bin Busr ini dijamakkan agar bisa kemudian kita melaksanakan hadis-hadis yang lain. Karena hadis-hadis yang lain yang banyak menunjukkan perintah untuk berpuasa meskipun pada hari Sabtu, seperti puasa Daud, ya. Yang puasa Daud sehari berpuasa, sehari berbuka, pasti akan ketemu hari Sabtu. Begitu pula puasa putih 13, 14, 15. Demikian pula puasa sehari berpuasa, 2 hari berbuka, itu 10 hari pada setiap bulannya disyaratkan juga. Pasti akan ketemu hari Sabtu. Maka kalau kita menangkan hadis Abdullah bin Busr, kita jalankan hadis Abdullah bin Busr, menyebabkan kita tidak melaksanakan banyak hadis yang dia sahih, bahkan muttafaq alaihi, bahkan rawahu al-jamaah. Ya kan? Oleh karena para ulama menjamakkan dan mengatakan bahwa seandainya pun hadis ini sahih, maka larangan berpuasa pada hari Sabtu itu maksudnya menyendirikan puasa pada hari Sabtu. Adapun berpuasa pada hari Sabtu, tapi telah berpuasa pada hari sebelumnya atau hari sesudahnya nanti, atau bahwa dia adalah puasa yang rutin dilakukan seperti puasa Daud, maka sesungguhnya dia boleh. Apa dasar mereka? Dasar para ulama ini, jumhur ulama berpendapat seperti ini. Mengapa? Kata mereka bahwa karena keterangan-keterangan tentang berpuasa pada hari Sabtu ini lebih banyak dan lebih kuat. Sedangkan larangannya itu adalah mukhtalaf fihi, diperselisihkan. Jelasnya. Dan jika terjadi pertentangan seperti ini, tentunya kita dapatkan dalam perbuatan para ulama kita, jika bertentangan sebuah hadis yang sahih bertentangan dengan beberapa hadis yang sahih, maka mereka ketika tidak bisa menggabungkan, memilih tarjih, memenangkan satu pendapat dari pendapat yang lain. Yang mana yang dimenangkan? Yang banyak hadisnya. Kenapa? Karena beramal dengan lebih banyak hadis lebih utama dari beramal dengan sebuah hadis saja. Ya kan? Ini jika kedua-duanya sahih dan tidak mungkin dijamakkan, disatukan, disinkronkan, tidak mungkin, maka dimenangkan yang lebih banyak. Apalagi jika dia hadis yang sahih bertentangan dengan hadis yang mukhtalaf fihi, diperselisihkan kesahihannya, ya. Maka itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, para ulama mengatakan bahwa kita tahu hukum puasa hari Jumat tadi, bahwa dia dilarang, ya. Tetapi ternyata larangan berpuasa pada hari Jumat ini ada pengecualiannya, ada istisna, ada pengecualian yang tadi disebutkan. Itu apa? 3 keadaan. Jika seseorang telah berpuasa sehari sebelumnya, yang pertama, atau kedua, dia berpuasa sehari sesudahnya, dan yang ketiga, atau merupakan puasa kebiasaan dia, rutin ia lakukan puasa Asyura atau puasa yang lainnya tadi, maka pas hari Jumat dia boleh berpuasa. Jelas nih. Padahal larangan berpuasa pada hari Jumat itu lebih kuat. Hadisnya Bukhari, Muslim. Larangan berpuasa pada hari Jumat. Ternyata dia mungkin untuk ditakwil, mungkin untuk dikecualikan darinya beberapa bentuk puasa. Maka mimbabil aula, lebih-lebih lagi puasa pada hari Sabtu. Ya. Sehingga dengan demikian pendapat yang rajih, yang kuat dari para ulama adalah, dari pendapat jumhur ulama, bahwa bolehnya berpuasa hari Sabtu jika seseorang telah berpuasa pada hari sebelumnya, atau akan berpuasa pada hari sesudahnya, atau merupakan hari kebiasaan ia berpuasa. Hanya saja pendapat yang mengatakan tidak boleh tadi, ini adalah pendapat Syekh Al-Albani, ya. Dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan dia adalah pendapat jama'atun minal ulama, sekelompok dari ulama, tapi beliau tidak sebutkan siapa ulamanya itu. Beliau tidak sebutkan. Nah, kalau begitu kita lebih utama mengambil pendapat jumhur,
pendapat kebanyakan ulama, manakala mereka adalah para imam yang telah jelas. Ya, maka ini pembahasan tentang puasa pada hari Sabtu. Berarti kalau begitu boleh puasa pada hari Sabtu. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana jika seseorang tidak berpuasa tadi, Jumatnya, yang berarti dia akan berpuasa pada hari Asyura, yang itu hari Sabtu? Apakah dia harus berpuasa besok hari Ahad, yang dengan itu tidak ikut walimahan? Karena calonnya ada di sini, ya? Bagaimana? Atau dia tetap berpuasa karena sesungguhnya larangan berpuasa pada hari Sabtu telah dikhususkan darinya. Jika dia sahih, telah dikhususkan darinya puasa yang orang sering melakukannya. Yang benar adalah pendapat yang kedua, demi maslahat kita bersama. Ya, tidak ya, tidak tentunya. Dengan keterangan syariat, dengan keterangan syariat. Nah, itu bahwa kalau begitu barang siapa berpuasa besok dan tidak berpuasa hari Ahad, tidak mengapa. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, puasa bulan Muharram yang diutamakan ada 3 tingkatan. Yang pertama, man shoma yauma Asyura wahdahu. Yang pertama, siapa yang berpuasa hari Asyura saja atau 10 Al-Muharram. Itu utama. Ya, sesuai dengan keterangan yang telah kita sebutkan tadi, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua, man yasumu yauma Tasu'a wa Asyura. Orang yang berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Itu lebih utama lagi. Kenapa? Karena dia dapatkan 2 faedah. Puasa Asyura, dan yang kedua mukhalafah. Mukhalafah. Ya. Dan yang ketiga, man yasumu Tasu'a wa Asyura wa yawman ba'dahu. Berpuasa 9, 10 dan sehari sesudahnya, itu 11. Mengapa sehari sesudahnya? Ini masalahnya karena seperti disebutkan oleh para ulama, bagi siapa yang ragu akan masuknya bulan Muharram, dia agak ragu, ya, apakah sudah masuk betul tanggalnya? Karena pakai hilal harusnya kan? Dan dia tahu ada yang lihat hilal atau tidak, ya? Apakah sudah masuk atau jangan-jangan belum masuk waktunya Muharram, ya? Maka kalau begitu dia berpuasa 9, 10 dan 11 ihtiyatan, ya. Adapun hadis yang khusus mengatakan tentang hal itu, tentang Asyura, bahwa berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, maka dia hadis yang lemah, ya. Jadi kalau begitu dia berpuasa ini ihtiyatan saja, maka ini juga fauqahu fil martabah, di atasnya dari tingkatan. Wallahu a'lamu bissawab. Ada iskal mungkin pada kenyataan bahwa berpuasa pada 9 Muharram itu menyelisihi Yahudi dan Nasrani, kan begitu? Itu di akhir usia Nabi, ya enggak? Sementara tadi kita dapatkan bahwa Nabi begitu pindah ke Madinah juga mendapatkan orang Yahudi berpuasa, sehingga dia berpuasa. Kok ada pertentangan? Satu sisi Nabi berpuasa Asyura karena orang Yahudi berpuasa pula, dalam rangka mengagungkan hari yang Nabi Musa berpuasa padanya. Di sisi yang lain, beliau berpuasa pada hari ke-9 dalam rangka menyelisihi. Beliau ingin menyelisihi. Ada pertentangan enggak? Ada enggak? Kelihatannya ada kan? Tapi sesungguhnya tidak ada. Mengapa? Karena kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah senang menyerupai atau meniru orang-orang ahlul kitab selama tidak ada larangan dari syariat. Ya, bahwa Nabi sedang mengikuti ahlul kitab selama belum ada larangan dari syariat. Dia lebih memilih meniru ahlul kitab daripada meniru orang-orang kafir Quraisy. Ya, oleh karena itu asalnya ketika apa? Kiblat pertama kali kiblat diarahkan ke mana? Baitul Maqdis. Dan Nabi senang dengan itu, ya.
Sampai kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah dan orang-orang Nasrani, orang Ahlul Kitab juga menghadapkan ke Baitul Maqdis, maka kemudian datang larangan, datang perintah dari Allah, maka segeralah beliau menghadapkan ke Ka'bah. Jadi mungkin terjadi. Asalnya Nabi pertama kali lebih menyenangi untuk menyerupai Ahlul Kitab dalam perkara-perkara yang tidak ada larangan. Namun kemudian setelah itu di akhirnya beliau ingin menampakkan perbedaan yang terang antara syariat Islam dengan Ahlul Kitab. Maka beliau mensyariatkan puasa hari ke-9. Ya, dengan itu tidak ada masalah insyaallah, ya. Sehingga dengan demikian kita tadi bahwa lebih afdal adalah puasa hari ke-9 dan hari ke-10. Tidak bersendiri melaksanakan puasa hari yang ke-10. Tapi kalau sudah luput hari ke-9, maka tidak mengapa berpuasa pada hari ke-10. Tapi diniatkan tentu saja ittiba'an li Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ikut kepada Nabi Allah Musa alaihissalam yang berpuasa pada hari itu, bukan mengikuti orang-orang Ahlul Kitab. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira demikian. Ada pertanyaan dari ikhwah? Ya. Apa kita bisa mengambil bahwa yang bikin acara ini Tidak. justru tidak mengetahui bahwa diutamakannya hari itu, kalau dia adakan acara. Lalu dengan kita yang berpuasa bagaimana? Dengan perintah juga bahwa jangan berpuasa kalau ada Ya, jadi kalau berkaitan dengan masalah puasanya dan walimahnya, tentu ini kasus sial ya, sebuah kasus tersendiri. Bahwa sesungguhnya telah kita sebutkan tadi, jadi puasa hari Sabtu kalau begitu, imam berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sudah jadi hukum asalnya, ya. Tetapi kita ingatkan kembali, ada pembicaraan juga di antara para ulama tentang puasa hari Ahad. Karena puasa hari Ahad juga puasa yang ada pada syariat Nabi Isa pada orang-orang Nasrani. Sehingga karena itu sebagian ulama berpendapat khusus untuk hari Sabtu hanya dibolehkan puasa sehari sebelumnya, bukan sesudahnya. Ya, ini untuk hati-hati. Wallahu a'lamu bissawab. Tetapi kita sebutkan tadi bahwa sesungguhnya yang roji boleh pula berpuasa hari Sabtu saja jika dia adalah puasa yang rutin dilakukan, sudah biasa dilaksanakan. Nah, kaitannya dengan walimah ya permasalahannya sudah ditentukan, ya. Dan kalau ditunda ribut dunia, ya. Ini saja sudah berdebar-debar terus. Jadi kalau begitu ya tidak jadi masalah insyaallah. Seandainya pun ada yang berpuasa hari Ahad, maka kita ingatkan adanya pendapat di antara para ulama tentang tidak bolehnya berpuasa pada hari Ahad, karena hari Ahad hari yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani. Walaupun dia pendapat yang rajih bahwa boleh. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Dan adapun bagi orang yang berpuasa, kasus yang lain lagi. Berpuasa sedangkan dia diundang untuk walimah, maka as-shaim amlaku li nafsihi, amlaku bi siyami. Orang yang berpuasa lebih berwenang terhadap puasanya. Jika dia mau terus, boleh dan tidak rugi insyaallah. Ya. Dapatkan pahala puasa. Tetapi dia mendoakan orang yang mengundangnya untuk walimah tersebut. Sebaliknya, jika dia berbuka, maka dia khair. Dia adalah kebaikan. Karena dia adalah puasa sunnah, mungkin diganti harian yang lainnya. Jika dia bukan karena sebab tertentu, tapi kalau karena sebab misalnya Asyura tadi kan tidak ganti lagi, ya. Bahwa mungkin dia batalkan karena dia sunnah, tidak wajib, ya. Atau mungkin pula dia ganti di hari yang lain jika dia ingin berpuasa sunnah yang lainnya. Maka itulah yang paling baik. Itu yang paling baik. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi sesungguhnya kalau terbuka atau kalau kita terhambat dari pintu yang lain, masih ada pintu yang lain yang terbuka. Itulah kira-kira kebenarannya. Iya, boleh dihadiri tetap puasa. Dan bukanlah dianggap menghinakan orang yang mengundang. Ya, tidak. Karena kita doakan. Ya, didoakan bagi orang yang mengundang. Tapi jika dia makan, maka itu afdal dan utama, khair. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Sebelum Muharram. Saya kurang tahu. Sejauh yang saya dapatkan tidak ada keterangan bahwa di antara sebab 10 Asyura karena Adam dan Hawa ketemu. Karena Adam dan Hawa ketemunya tanggal 10 Muharram katanya. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tidak ada keterangan, tidak ada keterangan tentang hal itu. Ya. Sebab kalau tidak berarti Ismail mungkin ajukan walimahnya ya. Tanggal 10 Muharram tentunya undangannya setelah sholat maghrib. Ya. Dapat pahala berbuka, dapat undangan walimah, dapat doa barokah, insyaallah. Tapi tidak benar itu. Tidak benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Dan kita ingatkan pula bahwa tentang puasa Asyura ini para ulama berpendapat tidaklah diwajibkan padanya niat sejak malam. Puasa Asyura tidaklah diwajibkan padanya niat sejak malam. Artinya meskipun orang tidak sahur, tidak bangun sahur atau tidak makan sahur sebelumnya, bahkan tidak berniat sama sekali, nanti keesokan harinya dia tahu sebelum dia makan, maka dia boleh berpuasa. Ya. Ini kita sampaikan kalau ada yang kemudian merasa belum berniat atau terlambat makan sahurnya, bahwa keutamaan yang besar dari puasa Asyura menyebabkan insya Allah kita tidak akan melalaikannya. Walaupun ingat hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sekira ini yang utama dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya dari syaitan. Allah dan Rasul lepas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.